tentang apapun, apakah itu, ya ini teman udah mulai, penelitian tentang pembelajaran, penelitian tentang sastra atau linguistik yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi kalau saya mengacu ke bukunya Creswell, di situ ada bukunya Creswell 2012, ada juga yang lebih belum ada di situ yang 2014 Creswell juga, research design judulnya, nanti saya tambahkan, tadi kelupaan, research design. Di dalam buku itu Creswell membagi pendekatan ya, approach, pendekatan penelitian itu menjadi 3, ya. Jadi menurut dia penelitian itu apapun itu bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan pendekatannya. Pendekatan itu artinya apa? Point of view, sudut pandang yang kita ambil. Kalau saya ingin melihat penelitian itu kan kita ingin tahu sesuatu gitu. Kita melihat botol, ya, ada botol nggak di depan kalian, Ricardo? Ada botol nggak? Nah, ada botol minum kan? Kita ingin mengetahui apa sih isi botol itu. Ini tergantung dari sudut pandang kita. Ya, ini orang peneliti ya. Peneliti itu akan sangat tergantung dari sudut pandang yang dia pakai. Nah, akan melihat isi botol ini berapa mililiter sih isinya. Kalau sudah ada ungkapan mililiter, itu artinya ada measurement, ada pengukuran. Nah, ada pengukuran mungkin sih ada angka. Kalau ada angka berarti apa? Kuantitatif. Ya. Ini pendekatannya. Tetapi kalau saya ingin, enggak lah, saya ingin lihat isi botol ini bagus apa enggak ya untuk diminum. Ya, bagus apa enggak, menyehatkan apa enggak. Nah, kalau pertanyaan yang muncul ketika saya ingin tahu isi botol seperti itu, bagus apa enggak, menyehatkan apa enggak, berguna apa enggak, ya, perlu apa enggak, itu ungkapan yang sifatnya kualitatif, ya. Oleh karena itu, kalau kita belum atau sebelum kita meneliti, kalau sudah menggunakan pendekatan itu, maka lalu muncullah yang disebut dengan kualitatif atau kuantitatif. Kalau kita ingin tahu bagus apa enggak sih isi botol ini untuk diminum, itu pendekatannya apa? Kualitatif. Tapi cukup nggak ini minuman di botol ini untuk saya minum berdua, bertiga, berempat? Nah, kalau sudah berkait dengan cukup atau tidak, banyaknya, kuantitasnya, maka itu penelitian kuantitatif. Itu menurut bukunya Creswell, dan menurut saya juga begitu, gitu. Karena saya yakin begitu pengalaman dalam penelitian saya seperti itu. Harus dipastikan dulu, langkah pertama ketika meneliti itu adalah pendekatannya, point of view-nya, sudut pandang kita, apa. Nah, di antara 2 pendekatan tadi, ada pendekatan campuran, mixed method, yaitu campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Oh ya, saya ingin tahu, isi botol ini apakah cukup untuk diminum berdua dan bagus untuk diminum apa enggak. Itu namanya pendekatan campuran, mixed method. Ya, jadi itu ada di bukunya Creswell yang tadi saya sebutkan, cuma belum saya unggah di Drive, atau kalian bisa cari sendirilah, ya. Gampang kok nyarinya di internet, ada itu, tinggal di download. Ya. Nah, cari aja research design, ya, ketik di Google gitu, research design, boleh Google, boleh catch apapun yang mesin pencarinya. Research design, Creswell, kemudian 2014, sudah cari aja nanti akan keluar PDF, tambahkan PDF. Nanti akan diarahkan ke web, ke link, ke home page yang memang memasang atau mengupload file buku itu untuk di download. Ya. Dan itu udah declare oleh Creswell, itu declare ini free of charge for public, especially for educational purposes. Jadi untuk tujuan pendidikan itu sudah digratiskan, tidak ada masalah. Jadi buku-buku yang saya pakai ini semuanya sudah di-declare ya, gratis. Kan ada yang masih diberi hak cipta ya, jadi bisa download gratis, itu banyak buku yang seperti itu. Tapi saya mencari buku-buku yang memang sudah di-declare free of charge dan bisa dipakai untuk kepentingan pendidikan terutama.
Kalau di luar pendidikan memang nggak boleh. Baik, pendekatannya. Pertama pendekatan kita. Jadi, nah, karena judul kuliah ini adalah quantitative research, maka pastinya nanti kita akan belajar bagaimana melakukan penelitian dengan sudut pandang kuantitatif. Artinya, ketika kita ingin mengetahui apa sih isi botol itu hasilnya atau yang ingin kita lihat, yang ingin kita ketahui itu adalah kuantitas, angka, berapa mililiter, berapa misalnya kalau dibagi 3 satu botol cukup apa enggak, itu kan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan adanya kuantitas, jumlah, terukur, ya, hal-hal yang bisa diangkakan, itu namanya kuantitatif. Nah, penelitian kalian nanti, apakah itu tentang ELT, English Language Teaching, atau tentang literature, atau tentang linguistics, itu harus dimulai dengan sudut pandang itu, bahwa, oh ya, saya akan meneliti literature, tapi saya dengan pendekatan kuantitatif, artinya, saya mengetahui misalnya apakah dalam karya sastra ini, atau dalam film ini, ada berapa ungkapan-ungkapan yang menunjukkan karakteristik tokoh utama sebagai seorang protagonis. Kalian hitung itu, berapa ungkapan, berapa expressions yang diucapkan oleh seorang tokoh yang membuktikan bahwa dia itu tokoh protagonis. Itu pendekatan kuantitatif. Atau misalnya begini, ingin mengetahui tokoh yang paling dominan secara kuantitatif. Siapa dalam sebuah cerita misalnya. Jadi jangan dikira kalau literatur nggak bisa. Ya. Hampir semua hal di dunia ini bisa diteliti secara kuantitatif. Jadi pendekatan ini netral, ya, kuantitatif, mixed method, itu netral, artinya tidak terikat pada domain penelitian. Apapun domainnya, apapun bidang kajiannya itu bisa dilakukan. Asal kita tahu caranya, gitu ya. Cuman kalau kita nggak tahu, memang nggak tahu, orang nggak tahu mau diapakan lagi. Makanya ini kalian perlu belajar ya. Oke, jadi kita akan fokus ke situ, bagaimana meneliti linguistik lebih banyak lagi. Jadi bukunya, seperti tadi, bukunya Meki itu berisi contoh-contoh penelitian tentang bahasa, linguistik, tentang bahasa yang sifatnya kuantitatif. Ya. Meki 2005 ya, Second Language Methodology and Design. Nah, tadi saya singgung di bukunya itu ada di halaman 141, nanti dilihat ya, dicek halaman 141. Sudah ada yang sudah dapat bukunya, Meki? Belum. Dari satu kalian belum. Belum, Pak. Ini yang lihat nanti, yang lain ngeri kalau yang disebut-sebut Ricardo ya, karena yang kebetulan kelihatan wajahnya cuma Ricardo, yang lain enggak. Begini, di halaman 141 itu ada, coba dibuka deh, itu ada istilah integritas. Ini sebuah istilah yang sangat membantu gitu ya dalam penelitian mahasiswa, karena intact itu artinya kan utuh ya, utuh, kelas utuh. Mahasiswa biasanya mengalami kesulitan ketika akan melakukan penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan murid ya. Jadi penelitian kuantitatif di sekolah itu. Dia akan misalnya kendala dengan soal populasi dan sampel. Kalau kita bicara penelitian di sekolah atau di masyarakat, kita akan bicara soal populasi dan sampel. Populasinya berapa atau siapa, lalu sampelnya berapa dan atau siapa. Oke, itu kuantitatif. Populasi itu adalah semua subjek atau semua orang atau semua benda yang diteliti. Ya. Sementara sampel itu adalah sebagian dari populasi yang memang benar-benar dikumpulkan datanya, diambil datanya. Sementara populasi tidak semuanya diambil datanya. Tapi nanti hasil penelitian itu akan berlaku untuk semua populasi. Ya, contohnya begini, judulnya ya, misalnya kemampuan membaca siswa kelas 7 sekota Yogyakarta. Ya, kemampuan membaca siswa kelas 7 bahasa Inggris ya, kemudian di kota Yogyakarta misalnya gitu. Itu sudah tergambar dari judul itu, populasinya adalah
semua siswa SMP kelas 7. Ya. Katakanlah kalau di Jogja ini ada, misalnya ada 300 sekolah SMP, ya, swasta negeri, maka kalau katakanlah setiap sekolah memiliki rata-rata ya 5 kelas 7 dan tiap kelas itu ada 30 orang, kan berarti ada 30 kali 7 ya 210 kali 300. 210 kali 300 ada 630. Nah, sorry, 6.300. Kalau 6.300 siswa mau diteliti, itu namanya populasi. Ya. Mau diteliti semua boleh. Sampel sama dengan populasi. Ya. Jadi tidak ada sampel, semuanya menjadi sampel, semuanya menjadi populasi. Ya. Atau yang populer disebut dengan, kalau di statistik namanya sensus. Sensus. Sensus penduduk itu nggak ada yang, memang ada sensus yang pakai sampel ya, tapi kalau sensus penduduk itu nggak ada yang dilewati, semua di data ya, semua di apa namanya ditanya, dikumpulkan datanya, diambil datanya. Oke, Roni ada yang mau ditanyakan? Ada yang ngacung? Roni? Tidak, Pak. Jadi kalau Salah mau nanya, pencet, Pak. ya, mau salah pencet ya udah nggak apa-apa. Kalau mau nanya silakan nggak apa-apa, itu pencet raise hand ya. Nanti kalau mau nanya, karena saya biasanya ngomongnya terus aja gitu ya. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan raise hand, nanti akan saya beri waktu. Oke, jadi tapi kalau sampel itu kemudian beda dari populasi, maka harus ada teknik cara untuk mengambil sampel itu. Ya. Jadi cara pengambilan sampel itu ada random sampling, acak. Kalau ada yang stratified sampling per jenjang, ada yang purposive sampling, ya, itu ada di buku-buku itu. Karena sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Nah, kesulitan mahasiswa itu ketika kalau populasinya 6.500 apa 7.000 apa 10.000 apa kita harus apa teliti mereka semua gitu. Enggak. Penelitian itu tidak sesulit itu. Kalau memang bisa diambil sampel, misalnya ini kan anak siswa kelas 7 ini kan mungkin artinya mereka lulusan SD semua, lalu kurikulumnya sama, ya. Kemudian apa namanya jumlah tatap mukanya sama bahasa Inggris. Nah, kalau homogen seperti itu bisa diambil sampel. Kecuali kalau heterogenitasnya sangat tinggi, ya. Perbedaan antara mereka sangat jauh gitu, nah itu nggak bisa diambil sampel secara acak. Ya, PPT-nya belum ganti karena saya belum menyinggung soal itu ya. Saya masih bicara yang umum aja. Ini yang umum dulu. Ya. Jadi supaya saya ingin beri penjelasan tentang apa pendekatan penelitian tadi. Jadi kalau kita ingin mengambil sampel dari sebuah populasi, maka kita harus tentukan dulu apa namanya teknik yang mau dipakai apa. Misalnya random sampling itu yang paling objektif ya. Random sampling kita meneliti tutup mata, tapi ada batasan gitu ya. Jadi misalnya ada buku yang mengatakan yang minimal kalau sampel besar itu lebih dari 150 ya, itu 5%. Ya. Kan 5% dari misalnya 10.000 siswa SMP. Gitu. 5% kan masih banyak. Ya, 5% dari 10.000 itu berapa? Berapa Ricardo? 5% dari 10.000. 50, Pak. 500. Ini kalau kuantitatif harus cepat ngitung-ngitungnya ya. 500, Pak. 500. 500. Ya, betul. Jadi ya 500 ya. 500 benar. Karena 10%-nya kan 1.000. Oh iya, 500, jangan bingung. Kuantitatif harus cepat ngitung-ngitungnya ya. Oke, jadi 500 banyak nggak kalau kalian teliti untuk skripsi? Banyak, ya. Itu bagi, jangankan skripsi 1, S2 aja nggak 500 ya. Kalau S3 memang, ya, kadang-kadang sampai segitu. Tapi kalau S1 mungkin, aduh, terlalu banyak, kasihan juga. Gitu ya. Karena kita tahu, pembimbing ini tahu, dosen tahu bahwa lagi banyak dan nanti hasilnya tuh sama aja gitu. Nah, impact classes yang ada di bukunya, seperti impact classes ada di bukunya McKee ya, diingat-ingat bukunya McKee itu memberi
jalan keluar. Oke, ada istilah intake classes. Silakan ambil satu kelas saja, tapi utuh. Ya. Jadi kalian boleh meneliti satu kelas saja. Nanti kalau ditanya oleh pembimbing, kok cuma satu kelas, ini ada teorinya Pak, ada bukunya. Saya mengacu ke bukunya McKee, halaman 141. Itu ya. Nanti kalau kalian bikin proposal, oh iya saya lupa lagi. Ini nanti tugas akhir kalian ini proposal ya. Proposal penelitian untuk tugas akhir. Ya. Boleh ELT, boleh literature, boleh linguistik. Tapi nanti untuk tugas akhir, untuk penilaian ujian akhir, nggak ada ujian ya. Nanti kalian tinggal mengumpulkan proposal penelitian. Nanti akan dijelaskan proposalnya kayak apa. Tapi sekarang udah dapat gambarannya, nanti mesti bikin proposal. Nah, dalam proposal itu di bagian 3, itu nanti metodologi kan isinya. Di metodologi ini ada di sana soal populasi dan sampel tadi kan, populasi dan sampel. Itu bisa dituliskan di situ. Konten ini menggunakan sampel, populasinya misalnya kelas 7, SMP, sekian di kota Jogja. Berarti semua siswa kelas 7 SMP itu menjadi populasi. Lalu sampelnya apa? Sampelnya mengambil teknik intake classes, ya, yaitu satu kelas diambil misalnya kelas 7A, gitu ya, kelas 7A, udah tapi diambil utuh, ya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Kalau kelas 7A itu 32, ya semuanya, nggak boleh ada yang, ini siswa kelas 7A yang ini nggak usah aja deh, mananya gini-gini, enggak. Jadi setiap kali kalian mengambil data, ya, misalnya melakukan penilaian atau melakukan eksperimen, itu 32 orang itu harus ada. Itu pengertian dari intake classes. Jelas ya? Jadi kalian nggak usah mengambil kelas 7A 5 orang, 7B 5 orang, 7C 6 orang, 7D 5 orang, 7E 5 orang, nggak perlu begitu. Karena kalau begitu, ada cara pengambilan sampel seperti itu, stratified ya namanya. Tapi kan kesulitannya nanti ketika kalian akan melakukan eksperimen gitu ya, mengumpulkan anak-anak yang berbeda-beda kelas itu menjadi satu kelas, kemudian kalian atau guru mengajar dan kalian mengamati, nggak mudah. Gurunya juga belum tentu mau. Yang muridnya yang pasti kuratan. Nah, mereka anak-anak ini kalau dipisah dari kelasnya kan nggak gampang juga gitu. Tapi kalau mereka satu kelas utuh, itu relatif lebih gampang. Dan pengalaman selama ini nggak ada masalah. Cuman syaratnya tadi Meki mensyaratkan, oke boleh ngambil satu kelas, tetapi harus utuh. Ya. Kalau 32 ya 32. Selama penelitian berlangsung, misalnya penelitian dilakukan 3-4 kali pertemuan ya, selama itu pastikan jumlahnya 32. Bagaimana kalau ada yang sakit Pak? Ditunda sampai anak ini sembuh, sampai dia masuk. Itu pengertian intake classes. Ya. Nanti boleh dibaca lagi di halaman 141 ya. Baik, karena tadi saya diingatkan tentang ini PowerPoint, baik. Tapi sebelum ini saya ingin memperjelas lagi soal tugas akhir ya. Tugas akhir itu berupa proposal penelitiannya. Kalian boleh milih domainnya, bidang kajiannya ya. Bidang kajiannya boleh, kan di PP ini kan ada 3 ya. ELT, English Language Teaching, kemudian ada literature, sebenarnya nggak murni literature, tapi ya dikaitkan dengan pendidikan juga. Istilahnya kan English Language and Literature Teaching. Sebenarnya tepatnya begitu, ELLT. English Language and Literature Teaching. Ya, dan saya sudah melakukan penelitian tentang ini, ternyata hampir semua guru mengajarkan literature di kelas masing-masing. Bisa memiliki sekitar 26 orang guru dari berbagai daerah, ya, dan mereka sudah memberikan respons. Semuanya mengajarkan literature, meskipun tidak semuanya belajar literature. Ya. Dari 36 itu ada 4 orang yang waktu kuliah tidak pernah belajar literature. Karena saya nggak tanya kenapa, tapi mungkin karena di kurikulumnya memang tidak ada ya. Jadi saya tahu beberapa perguruan tinggi itu, PBI, itu memang ada yang sama sekali tidak mengajarkan literature. Misalnya di
Universitas Muria Kudus itu enggak ada literature. Murni semuanya linguistics. Tapi hampir semua, ya sebagian besar, saya pernah teliti tahun 2016 ya, itu dari 435 prodi PBI Indonesia, itu 96% itu mengajarkan literature. Yang 4% enggak. Jadi murni language teaching. Tapi mayoritas, hampir semuanya ya, 96% itu mengajarkan selain language juga literature. Karena apa? Karena literature ini salah satu media pembelajaran bahasa Inggris yang bagus. Gitu ya. Jadi dalam pembelajaran anak-anak nggak bosan belajar itu apa itu aja, tapi juga mereka belajar dari karya sastra. Itu bahkan ada yang mulai misalnya menggunakan drama, latihan drama juga, atau minimal role play gitu ya, drama pendek. Jadi boleh ya, atau bisa juga linguistics. Jadi domainnya bisa ELT, teaching, literature, atau linguistics. Tapi apapun domainnya, ya pendekatannya harus kuantitatif. Jadi jangan bikin proposal kualitatif, karena nanti ada mata kuliah kualitatif ya, qualitative research. Nah untuk kuliah ini pendekatannya harus kuantitatif. Artinya kalian harus nanti mencantumkan di bab 3 itu metodologi itu pendekatan penelitian kuantitatif, lalu teknik pengumpulan datanya, misalnya dengan menggunakan angket, kuesioner, ya, atau observasi, atau action research, atau apapun. Ya. Jadi pendekatannya harus kuantitatif. Nah nanti pengumpulan datanya, teknik pengumpulan datanya boleh pilih apapun, boleh language testing, ya, boleh yang lain juga. Oke, jadi bab 1 dalam proposal itu atau bagian pertama itu bagian terpentingnya berisi background latar belakang penelitian. Di dalam background itu memang kalian harus baca ya, ini harus mulai mencari mulai hari ini mencari referensi ya, yang berisi hasil penelitian, ya, laporan penelitian yang sejenis dengan yang akan kalian teliti. Jadi misalnya begini, Pak saya meneliti listening, atau saya meneliti reading, atau saya meneliti literature, atau saya meneliti linguistics. Linguistik nanti masih ada pembagiannya lagi ya. Ada social linguistics, ada psycholinguistics, ada itu yang lebih detail lagi, misalnya saya mau meneliti speech science, atau saya meneliti bilingualism, atau saya meneliti soal error analysis. Jadi apapun bidang kajiannya, carilah, ya, mulai hari ini carilah laporan hasil penelitian, carinya di mana? Bisa di apa namanya repository ya, di gudangnya di perguruan tinggi itu kan ada repository ya, yang berisi laporan-laporan penelitian mahasiswa dan juga dosen. Di sana ada nanti skripsi atau tesis ya. Atau kalau enggak di jurnal ya, jurnal-jurnal penelitian. Ya. Di jurnal kita ada itu, ya, jurnal PBI ada hasil-hasil penelitian. Nanti cari yang kira-kira sama gitu, mirip-mirip judulnya gitu. Jadi silakan cari untuk membandingkan, ya, untuk mencari gap-nya. Apa gap itu? Jadi, oh iya saya sudah membaca nih. Jadi di background nanti kira-kira isinya begini. Saya sudah membaca nih penelitian-penelitian terdahulu. Saya baca ada 4, ada 5, 6. Semakin banyak semakin baik. Penelitian yang sejenis dengan yang akan saya lakukan, yaitu yang misalnya dilakukan oleh si A tahun sekian, ya, dia masuk hasilnya begini. B tahun sekian hasilnya begini. C tahun sekian hasilnya begini. Nah, tetapi dari penelitian itu kemudian saya masih melihat ada sesuatu yang belum diteliti. Itu gap namanya ya. Atau dari jadi gap itu bisa dibangun dengan beberapa cara ya. Bisa gap secara empirical penelitian itu kan empirik. Saya sudah baca penelitian, tapi masih ada yang belum. Saya perlu meneliti ini, saya akan meneliti ini karena belum diteliti. Ya.
Kalau sudah diteliti boleh, nggak diteliti boleh, asal ada bedanya, ada gapnya, ya, ada gapnya. Jadi bagian terpenting dari background, ya, background latar belakang di proposal itu adalah membangun atau menyatakan adanya gap, adanya sesuatu yang belum diteliti atau belum tuntas diteliti atau belum diteliti secara terfokus. Gitu ya. Oh ya, ini pernah diteliti, ya kan, misalnya soal reading. Tapi kayaknya beda nih. Saya mau fokus ke reading apa yang intensive reading. Karena yang kanan reading secara umum, ini saya akan fokus ke intensive reading atau extensive reading atau apapun, gitu ya, atau critical reading. Ya. Jadi asal bisa menyatakan gap itu, perbedaan itu dari yang sebelumnya, dari pengamatan-pengamatan kalian misalnya selama magang, itu sudah cukup menjadi argumen untuk menulis background atau latar belakang penelitian. Ini bagian yang apa yang harus dimulai dari sekarang ya, harus mulai dari berapa minimalnya ya, minimal 3 lah, minimal 3. Cari 3 laporan penelitian yang sejenis dengan yang kalian teliti. Kemudian nanti baca itu, baca. Lalu nanti kalian akan mengerti, oh ternyata penelitiannya begini. Berarti ini pernah diteliti ada hasilnya. Tapi saya harus beda dong. Itu paling nggak menemukan, oh saya beda ini. Penelitian ini dengan yang akan saya teliti beda. Ya. Nah, di background itu harus muncul itu. Kalau belum muncul itu, nanti pembimbing pasti akan minta mana apa gap development-nya mana, pengembangan gap-nya mana. Jadi harus di situ harus ada statement, ada pernyataan bahwa ada perbedaan sesuatu yang belum diteliti antara yang kan saya teliti dengan yang pernah diteliti. Ini penting karena dalam pengalaman saya membimbing skripsi itu kebanyakan mahasiswa ini masih sulit gitu ya. Nah, penelitian-penelitian ini nanti akan dipakai lagi di bab 2. Di bab 2 itu di apa theoretical review atau literature review, istilahnya itu ya, literature review. Nah, di situ harus diungkapkan secara lebih lengkap tentang penelitian-penelitian itu. Misalnya ya metodologi yang dipakai apa, hasil penelitiannya seperti apa, kesimpulannya apa. Kalau di pendahuluan tadi kan hanya dilihat bedanya ya, hanya dilihat bedanya dengan yang akan diteliti, yang akan diteliti oleh kalian ini. Itu di background. Tapi di bagian 2 di literature review, nanti harus direview apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa bedanya. Ngerti ya? Ini kira-kira perbedaan antara penggunaan apa laporan penelitian di bagian pendahuluan, di bagian background tadi, dan penggunaan laporan penelitian terdahulu di bagian 2, literature review. Di review itu nanti di review, artinya diulas, di apa dibahas gitu ya, secara ringkas begitu. Tiap-tiap penelitian yang tadi dipakai itu. Nah, kalau ditambah lagi boleh, sangat bagus. Ditambah lagi untuk literature review itu tambah lagi penelitian yang lain yang memang sangat terkait, sangat membantu penelitian kalian ini. Ya, itu bagian yang harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Ya, dicari, dikumpulkan artikelnya, sehingga nanti saya ingin di ujian MIT, ya di ujian MIT, itu kalian sudah bisa mengumpulkan yang disebut dengan annotated bibliography. Annotated bibliography. Nanti akan saya jelaskan nih, annotated bibliography itu apa. Jadi annotated bibliography itu isinya daftar bacaan, ya, daftar bacaan, referensi yang sudah kalian kumpulkan untuk penulisan proposal. Pertama, bacaan-bacaan yang berupa laporan hasil penelitian. Oke, jadi itu nanti dibuat dalam sebuah laporan yang nanti akan saya beri contohnya di pertemuan yang lain yang disebut dengan annotated bibliography. Jadi untuk menyatakan begini, Pak, saya sudah baca nih buku-bukunya nih, judulnya ini, penulisnya ini, tahun terbit, penerbit, terbit, namanya juga bibliografi kan informasi yang lengkap. Ya, kalau perlu buku ini sekian halaman atau artikel jurnal ini sekian halaman. Ya, kemudian dalam annotated bibliografi itu
disebutkan, deskripsikan garis besar isinya seperti apa. Buku ini misalnya berisi 5 bab, ya kan, bab 1 tentang ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Kalau itu artikel, jurnal, ya digambarkan artikel jurnal ini secara umum garis besar isinya adalah penelitian dilakukan di misalnya di Malaysia atau di Irak atau dimanapun gitu tentang apa ya dilakukan oleh seorang peneliti, dia bekerja sebagai dosen, lalu subjek penelitiannya adalah mahasiswa atau siswa sekolah, jumlah respondennya sekian, lalu teknik ya apa pengumpulan datanya ini, analisis datanya ini, dan semuanya ini. Itu namanya annotated bibliografi. Di berapa jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk tugas MIT nanti ya. Jadi sekarang sudah ngerti ya tugas MIT-nya apa namanya? Annotated bibliography. Annotated bibliography. Itu kumpulan artikel dan buku referensi yang dipakai di dalam penulisan proposal nanti. Sampai minggu ke-6 itu. Jadi bisa nambah nanti setelah itu. Ya, setelah minggu ke-6 itu bisa nambah. Jadi annotated bibliografi ini berkembang ya, berkembang. Tapi ada minimalnya, nanti minimalnya sampai minggu 6 ya 6 ya, minimal 6. Jadi tiap minggu cari satu, gitu ya. Nah, nanti pada saat membuat proposal, itu di proposal kan ada referensi di akhir ujian, akhir kuliah nanti, waktu ujian akhir, itu nanti harus di referensi itu berisi bukan hanya 6, 6 kan udah di store tuh di bibliografinya kan, annotated bibliografi. Nanti proposal di ujian akhir itu ya paling nggak satu referensinya ya. Jadi ada tambahan lagi selain 6 yang sudah disetorkan atau dikumpulkan ada 1 unit, ada tambahan 4 lagi yang dikumpulkan antara unit sampai ujian akhir. Oke? Nah itu. Jadi kalau ingin dapat nilai A, gitu kan bisa beritahu nih. Annotated bibliografi itu ya minimal 6 ya. Kalau ngumpulinnya cuma 2-3 ya tinggal bagi aja kan. Kalau minimal itu 6, ngumpul 2 ya berarti nilainya 2 bagi 6 kali 100. Ya kan? 33 itu masih itu ya. Tapi kalau ngumpulnya dari 6 tuh ngumpul 4, nah itu udah B gitu. Ya. Kalau ngumpul 6 ya salah gitu. Itu baru dari sisi apa referensi jumlahnya. Ya tentu nanti isinya juga akan dinilai. Ya. Apakah isinya lengkap? Misalnya ada bibliografi kalau hanya menyantumkan bibliographical entry ya, jadi daftar bibliografi yang isi tahun, nama penulis, judul buku, nama penerbit, kota terbit, cuman begitu, ya nilainya ya B lah, nggak akan bisa A gitu. Walaupun dapat A, ya masih ada tadi deskripsinya. Deskripsinya, oh buku ini tentang ini, berisi sekian bab, lalu terutama ini menarik buku ini karena di bab ini tadi saya beri contoh, oh bukunya McKay itu penting dalam penelitian saya karena di halaman 141 itu ada teknik pengambilan sampel yang tidak merepotkan saya ketika nanti meneliti, yaitu yang disebut dengan intake classes. Nah itu kalau begitu. Artinya kalian tidak hanya menyebutkan buku itu, tapi juga sudah membaca, sudah tahu apa yang akan dipakai dari buku itu. Ya, jelas ya ini kalau bicara soal nilai seperti itu cara saya mengoreksi begitu, cara saya menilai. Artinya begini, jangan menganggap nilai itu saya yang membuat. Nilai itu yang membuat kalian, mahasiswa. Ya. Jadi kalau kalian membuat tugas itu dengan baik, dengan lengkap, dan itu mencerminkan pembelajaran, pengetahuan, atau pengembangan pengetahuan yang kalian peroleh. Jadi ingat, learning itu definisinya kan development of new knowledge. Ya, learning itu pengertiannya adalah pengembangan pengetahuan baru. Nah, tugas itu harus mencerminkan itu ada nggak pengetahuan baru yang kalian peroleh. Dan itu yang kalian tulis. Kalau yang kalian tulis itu tidak mencerminkan adanya pengetahuan baru, maka biasanya akan menilai, ini anak belum belajar. Ya. Karena belajar itu artinya apa? Kalian dapat pengetahuan baru. Ya, dapat pengetahuan baru. Kalau enggak, ya belum belajar. Belajar selain pengetahuan baru, tentu ada sikap baru, ada keterampilan baru. Ada 3 aspek itu. Belajar itu mesti ada pengetahuan baru, keterampilan baru, ada
sikap baru yang dikembangkan. Ya, karena ini nanti sikap dan keterampilan pasti bisa dinilai juga. Misalnya soal kedisiplinan, ya, itu sikap. Ngumpul tugas, saya beri waktu paling akhir tanggal mid, ya. Nanti ngumpulnya di Sepedar ya, Sepedar lebih lebih apa namanya lebih reliable, lebih bisa diandalkan. Kalau email enggak, saya sudah belajar banyak soal ini. Sepedar itu lebih reliable, bisa diandalkan ya. Tapi ada masalah juga, ya. Sepedar atau apa namanya portal itu ada masalah ketika kalian ngumpul itu di due time, di waktu-waktu kritis itu ada kemungkinan harus ngulang-ngulang gitu ya. Due time itu mulai jam 9 malam lah. Misalnya kalau paling lambat hari ini, itu akan sampai jam 23.59 ya. Kalian jangan coba-coba ngupload tugas itu jam 9 malam. Karena pasti akan agak susah gitu ya. Agak susah. Ya mau aman maksimal jam 7 lah, jam 7 malam itu. Itu masih agak lancar gitu. Pengalaman tahun kemarin begitu ya. Pengalaman saya juga begitu, sama. Jadi pengalaman saya misalnya waktu ngupload nilai itu juga begitu. Kalau sudah mendekati masa-masa kritis itu, aduh, susah. Dan kebetulan kan itu servernya sama ya. Baik itu portal nilai, portal pembelajaran, lalu sekitar itu servernya sama. Oke, em, jadi nilai itu seperti itu ya. Sangat-sangat ditentukan oleh kualitas tugas yang kalian kumpulkan. Ya, kualitas ya, jadi saya katakan kalau saya mengatakan 6 ya harus 6. Ya, itu menentukan. Tapi setelah itu kualitas 6 itu isinya kayak apa? Ya, 6 bacaan itu isinya kayak apa yang kalian laporkan, yang kalian ketahui, yang kalian pelajari dari 6 itu apa. Kalau ya cuma menyebut entry-nya aja, bibliografi, dan tahun, judul, nama pengarang, penerbit, kota terbit, cuman gitu aja, ya itu masih minimalis namanya gitu. Ya sudahlah, itu nilainya B gitu aja deh. Ya, itu aja kalau jumlahnya 6 ya. Tapi kalau kurang ya pasti itu turun lagi nilainya. Tapi kalau 6 itu kemudian lengkap, lalu di situ ada sesuatu yang kalian tunjukkan, oh iya apa saya akan pakai ini untuk proposal saya nanti, itu maksimal ya. Pasti akan saya nilai 100. Ya. Dan saya tidak termasuk dosen yang apa alergi atau fobia dengan nilai 100 ya. Kalau memang bagus, sesuai dengan apa tuntutan atau standar yang saya tetapkan, kenapa tidak 100? Ya. Dan dan ada masih yang pernah menanya, Pak, kenapa nulis CA? Ya saya jelaskan, karena kamu sudah mampu menunjukkan apa, bahwa kamu sudah belajar dan belajar kamu sudah maksimal sesuai dengan standar yang saya tentukan, nilai kamu A. Tapi kalau misalnya kamu tidak menunjukkan itu ya nggak akan kurang dari. Oke, itu tugas mid ya, udah jelas ya. Kemudian untuk tugas akhir proposal tadi, jadi proposal ini ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Jadi 3 bagian itu apa? Pendahuluan, bagian 1, kemudian literature review, kajian sastra. Literature review ini bukan kajian sastra ya, itu kajian pustaka. Istilahnya memang literature review, kajian pustaka. Artinya kalian mereview, mengulas bahan-bahan bacaan, apakah itu buku atau jurnal, terutama jurnal ya. Jurnal yang dipakai di dalam proposal itu. Itu namanya literature review. Itu bagian kedua ya. Kemudian bagian ketiganya metodologi ya, metode penelitian. Jadi proposal itu isinya 3 itu ya, pendahuluan, kemudian literature review, dan metode penelitian. Nah, selain itu ya, maka harus ada abstrak juga kan, ada ringkasan proposalnya kayak apa di bagian awal ya, ringkasan proposalnya kayak apa. Kemudian di bagian akhir mesti ada referensi tadi yang sudah saya sebutkan, referensinya apa saja. Nah, ketentuan tentang referensi itu begini ya. Kalau buku bolehlah pakai buku-buku yang
misalnya lebih dari 10 tahun. Ya tadi saya beri contoh ada buku terbit tahun 2004, 2001 itu boleh dipakai. Selama itu memang dianggap masih layak dipakai atau tidak muncul atau tidak terbit buku-buku baru yang isinya kurang lebih sama. Gitu. Jadi seperti bukunya McKee itu saya cari-cari apa namanya agak susah gitu. Ya. Jadi McKee yang Second Language Methodology in Design, kebetulan dia juga tidak apa namanya merevisi buku itu, ya sudah. Maka 2005 pun sampai sekarang masih dipakai. Kemudian bukunya Balnavs dan Caputi itu juga sama. Itu saya cari-cari juga nggak ketemu. Makanya Introduction to Cognitive Research pakainya buku itu. Tetapi untuk Creswell, ya, Creswell tadi sudah saya sampaikan, ada yang lebih baru. Ya. Di research design itu, yang lebih baru ada lagi 2018. Jadi ada 2014. Nanti kalau kalian cari di internet itu, ada yang 2014, ada yang 2018. Sudah nyari belum? Yang ini, research design. Nyari belum di? Nanti kalau nyari ada itu ada dua ya. 2014, ada yang 2018. Nah, kalau ada dua buku kayak gitu, coba download yang 2018. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya sudah, karena namanya nggak bisa. Misalnya kalian disuruh beli gitu ya sudah. Berarti bukunya belum dideklarkan gratis ya, berarti harus beli. Ya sudah, kalau dapatnya yang 2014 ya udah. Biasanya penulis itu kalau sudah menerbitkan buku yang edisi terbaru, dia akan deklarkan yang lama itu gratis. Tapi yang baru sampai dia anggap cukup misalnya pembeliannya, maka baru dia akan declare. Yang 2014 sudah declare, yang 18 belum. Jadi nanti kalau misalnya saya mau ambil ini aja Pak dari buku yang 2018, itu bisa ngambil free sampelnya ya. Ada penerbit yang memberikan free samples, 124 gitu ada. Kalau sudah free sampel, salkenya ya itu gratis, kita pakai gitu ya. Ini kaitannya dengan copyright ya, jadi hak cipta. Jadi hak cipta itu memang sangat penting. Jadi saya misalnya sudah mendaftarkan hak cipta laporan penelitian saya ya, belum lama ini, dan sudah dapat sertifikat hak ciptanya dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu begitu itu sudah saya upload dan sudah saya declare di beberapa portal-portal akademik. Itu nanti orang kalau dia mau download dia harus izin ke saya. Karena kalau enggak dan kemudian ada notifikasi, maka saya bisa memberi peringatan pada orang ini dilindungi hak cipta ya. Jadi tolong kalau Anda mau download full text-nya, minta izin lah minimal. Itu. Jadi ini etika aja, etika dalam dunia akademik begitu. Jadi kalian pun nanti bisa itu mengajukan hak cipta ya, misalnya setelah selesai skripsinya kemudian sudah lulus dan mengajukan itu mendatangi hak cipta ke Kementerian Hukum dan HAM, nanti mengisi berbagai macam formulir dan kemudian nanti akan direview juga oleh tim di sana. Kalau memang memenuhi syarat, terus akan diberikan hak ciptanya, sertifikat hak ciptanya. Itu ya. Dan hak cipta itu nanti kalau kalian masih bingung mau mengisi SKPI dengan apa, itu bisa ya, SKPI. Dan kemarin kebetulan ada satu orang mahasiswa yang ikut dalam tim penelitian saya itu, dan dia namanya muncul ya, karena dia ikut dalam tim penelitian, di laporan muncul, dia cipta juga muncul. Nah, karena muncul maka sertifikat cipta ini nanti bisa dipakai untuk SKPI gitu ya. Jadi dia lulus sudah pernah memiliki hak cipta karena dia ikut penelitian dosen, dan itu silakan nanti kalau kalian berminat untuk ikut bergabung dengan penelitian dosen, tinggal ngomong aja Pak, Bapak sebenarnya sedang meneliti apa, saya boleh gabung nggak sebagai penelitian payung ya namanya ya, umbrella research. Silakan kalian hubungi dosen-dosen itu. Kalau mereka dosennya oke, nggak apa-apa. Nah nanti nama kalian akan muncul, akan dimasukkan dalam penelitian dosen itu. Nah kalau dosen itu sudah selesai, biasanya akan dipublikasi di jurnal atau diseminarkan atau diciptakan, itu nanti nama kalian otomatis akan tercantum di sana. Itu ya. Baik, jadi proposal itu isinya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan secara khusus ya proposal ini. Tapi secara umum
garis besarnya seperti itu. Nanti silakan cari di internet, proposal penelitian itu cukup banyak. Ya. Cuma tetap harus mengikuti apa yang saya sampaikan dalam kuliah-kuliah ini. Karena proposal itu, kalau kita mencari di internet itu, ya mungkin ada yang bagus, tapi ada juga yang salah-salah gitu ya. Supaya nanti kalian tidak terjebak ya, mendapatkan sumber informasi yang tidak jelas, maka tetap mengikuti kuliah ini, tetap mengikuti apa yang saya sampaikan, ya. Karena kalau kalian hanya ngambil di internet itu tahu-tahu itu sudah jadi, kalian nggak ngerti prosesnya gitu ya. Ini orang bikin proposal kayak gini, gimana sih prosesnya gitu. Nah, proses penulisan proposal itu kan sebenarnya proses pembelajaran. Gitu. Kita sedang belajar memahami tahap demi tahap, halaman demi halaman gitu. Ini saya alami betul. Nanti kalian boleh cek ke mahasiswa yang bimbingan skripsi dengan saya. Saya betul-betul menuntut mahasiswa ini ngerti. Jangan sampai nulis kalimat nggak ngerti artinya. Saya nggak mau itu. Ya. Saya harus cek lagi ini. Kalau belum ngerti saya kembalikan. Ini maksudnya apa? Ini saya beri contoh pembetulannya. Ini caranya betulkan. Ya. Jadi penelitian itu pembelajaran. Ya. Penelitian itu pembelajaran. Jadi di dalam slide saya itu di situ ada definisi tentang penelitiannya. Penelitian itu sebenarnya apa sih? Kita ingin tahu. Lalu ingin tahunya apa? Ya, karena kita ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus dijawab. Ya, itu penelitian. Jadi misalnya gini, ini ada guru ngajar bahasa Inggris, gitu ya. Saya ingin tahu nih, hasilnya kayak apa ya. Nah, itu kan ada pertanyaan, hasil pengajaran guru bahasa Inggris dalam hal reading itu seperti apa? Nah, jawabannya kan harus diperoleh. Gimana ya cara tahunya ini? Ya datang ke sekolah itu, ketemu guru itu, lalu sampaikan, Pak, saya ingin tahu nih hasil pengajaran Bapak di reading kayak apa ya? Oh ya, silakan nanti kalian Anda boleh ngikut saya waktu saya ngajar, nanti ngajar reading, nanti boleh direkam dengan handphone, smartphone, boleh dicatat-catat juga. Nah, kira-kira begitu. Setelah ikut guru itu ngajar reading, nanti ada rekaman, ada catatan. Ini yang disebut data, ya. Itu yang nanti akan dilaporkan dalam skripsi. Kira-kira begitu gambaran penelitian itu seperti itu ya sebenarnya. Kalau sastra gimana Pak? Sastra ya sama aja. Saya ingin meneliti novel, saya ingin meneliti drama, saya ingin meneliti film. Ya, silakan. Tapi apa yang ingin diteliti, apa yang ingin diketahui, gitu. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Kalau data sudah terkumpul, bagaimana data ini kemudian dianalisis, ditelaah, supaya saya dapat menarik kesimpulan. Ya, bahwa penelitian reading ini, pengajaran reading library ini sudah berhasil. Apa ukurannya untuk mengatakan berhasil? Ya tentu ada. Kalau kuantitatif kan selalu ada angka. Ya ada, berhasil itu kalau guru sudah berhasil mengajarkan materi itu, kemudian diberi ulangan, nilai siswa sudah mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ya, kalau di sekolah itu berlaku KKM bahasa Inggris 75, maka kalau guru itu sudah ngajar reading, kemudian dia memberi ulangan atau ujian reading, selalu nilai anak-anak itu sudah rata-rata 75, maka guru boleh dikatakan guru ini sudah berhasil mengajar reading KD nomor sekian. Itu namanya kesimpulan penelitian. Ya, jadi gambaran secara sangat umum seperti itu. Jadi maaf saya belum bisa menggunakan slide. Tapi apa isi slide itu sebenarnya sudah saya sampaikan secara tidak secara slide per slide itu, secara umum isinya sudah saya sampaikan dalam penjelasan saya ini tadi. Mudah-mudahan sudah dapat gambaran, dan saya tidak akan lama-lama. Kalau lama-lama saya yakin kalian malah tambah bingung gitu ya. Jadi supaya kalian ini tidak mubazir, ya, karena mubazir itu temannya setan, dan setan itu tidak baik untuk diajak berteman, karena setan itu selalu ngeyel ya, dia kufur kepada Tuhan, ya jangan berteman dengan setan ya. Jadi bertemanlah dengan sesama manusia gitu. Dan belajar dengan baik ya,
Tiap nanti kuliah, kita insya Allah akan tiap minggu ada pertemuan, ya. Dan jamnya aja yang berubah-berubah, karena saya tahu ada yang jadwalnya jam 7:30, ada yang jam 9:10, ada yang 11:10 ya. Nanti jamnya akan berubah-berubah, nanti akan saya umumkan. Karena kalau saya harus ngajar A, B, C sendiri-sendiri, ya sama aja sih, kan materinya sama. Nah, dengan web meeting ini sebenarnya saya diuntungkan, karena saya cukup mengajar sekali, tapi semuanya udah. Nanti yang nggak ikut, silakan nanti setelah ini akan saya rekamannya akan saya upload di channel YouTube saya. Itu bisa ditonton berkali-kali. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa tonton lagi dan sebagainya. Oke ya, begitu ya untuk pagi ini. Mungkin ada pertanyaan. Kalau mau nanya boleh lewat chat, boleh tajuk tangan. Ya ini tadi ya, Taufik menanyakan soal PowerPoint memang nggak berganti. Jadi sengaja kuliah ini fokus ya, fokus ini presentasinya saya berikan dulu aja. Jadi perlu kalian ketahui kuliah ini kalau secara etimologi itu kan berasal dari kata kul, bahasa Arab ya. Kul itu bahasa Arab artinya terjemahnya ucapan, ya, ucapan. Kalau ada akhiran ya dalam bahasa Arab itu artinya jamak, kuliah. Itu ucapannya banyak. Jadi dosen itu dia harus mengucapkan banyak kata-kata, gitu ya, ceramah gitu ya. Nggak boleh dia kuliah tuh malah diam-diam, itu nggak boleh. Namanya kuliah kok diam. Kuliah itu kan harus ngomong, berceramah. Oke? Okay? Jadi saya kembaliin ke etimologinya ya, ke asal katanya, asal usulnya kuliah itu memang berceramah, dosen itu harus ceramah. Ya. Harus menjelaskan sesuatu yang yang memang belum diketahui atau belum difahami oleh mahasiswa. Itu kuliah. Oke, nggak ada pertanyaan? Atau ada? Silakan. Pak, mau Tapi tanya, boleh. Pak. Silakan. Untuk judulnya itu apakah setelah UTS gitu, Pak, atau gimana? Untuk judul proposal. Judul proposal ya. Ya mulai hari ini carilah. Makanya tadi saya katakan cari laporan penelitian di jurnal atau dimanapun itu biasanya menginspirasi ya, memberi ilham, memberi inspirasi judul yang akan kalian teliti. Dan saya harapkan judul ini bisa sampai nanti ya skripsi ya, jangan judul-judulan gitu, artinya asal-asalan gitu. Ini harus serius supaya persiapan kalian nanti bisa lebih lama untuk sampai ke semester 8. Sekarang kalian semester berapa? 6, Pak, kalau saya. 6 ya. Jadi ada waktu untuk mematangkan judul ini. Kalau perlu konsultasi ke dosen yang nantinya akan kalian minta jadikan pembimbing gitu. Tanya, Pak, ini saya punya judul begini, begini. Atau Bu, gitu ya. So, nanti kalian bisa lulus tepat waktu 8 tahun. Ya. Tapi kalau judul ini pengalaman yang sudah itu, mereka ganti-ganti judul itu karena judul yang berganti-ganti itu. Ini saya teliti ya tahun kemarin, soal tugas akhir ini. Ada hasilnya seperti itu. Jadi kenapa mereka lama? Ini yang bahasa yang selesai kuliahnya sampai lama gitu. Itu salah satu sebabnya karena itu. Dia ganti judul, ganti judul, ganti judul. Ketemu teman ngobrol-ngobrol lalu goyang gitu kan. Pendiriannya goyang. Lalu dia, aduh saya juga kayaknya ganti judul ya. Nggak boleh, ya. Karena itu akan justru akan memperlama masa studi kalian. Nah, kalau mau cepat ya ini semester ini mulai sudah dimantapkan. Ya. Oke, saya mau ngambil ini dari 3 domain itu mana yang mau diambil, ILT, literature atau linguistics, ya kan? Tapi saya kualitatif, kalau kualitatif ya ini tetap dibuat, ya dibuat. Ini paling tidak untuk jurnal, ya untuk jurnal. Bukan jurnalnya deskripsi, tidak harus. Jurnal yang nanti akan dipakai untuk syarat wisuda itu boleh artikel jurnal yang kalian terbitkan di luar skripsi. Ya, karena syaratnya di sana hanya artikel yang diterbitkan di jurnal, bukan artikel yang diterbitkan di jurnal yang berasal dari skripsi, kan nggak begitu. Ya. Jadi syarat itu hanya berbunyi untuk syarat wisuda ya, bukti menerbitkan artikel di jurnal, ya. Atau bukti sudah menulis artikel, gitu kan? Itu bisa dua gitu kan? Bisa yang berasal dari skripsi atau bisa juga yang kalian tulis sendiri. Ya. Jadi misalnya ini bikin proposal gitu ya.
Tapi nanti yang mau dijadikan skripsi kualitatif, sementara ini kuantitatif. Ini tetap diteruskan. Kalau perlu tadi ya, ikut penelitian dosen, payung ya. Karena di payung itu kalian dapat dua-duanya. Dapat artikelnya, dapat hak ciptanya. Ya. Syukur-syukur skripsinya juga gitu. Kalau skripsinya nggak kuantitatif, berarti dapat artikelnya dan dapat hak ciptanya. Ya. Nah, tanyalah ke dosen itu kira-kira nanti penelitian itu akan kemana muaranya. Kalau dosen itu mengatakan, ini nanti akan sebentar aja mas, atau enggak gitu ya. Ya berarti tanya ke dosen lain yang kira-kira dia akan ke apa hak cipta juga. Karena ngurus hak cipta itu ternyata juga, waduh, kemarin ngurus dua hak cipta ya. Penelitian, kebetulan tahun kemarin saya membuat dua penelitian dan dua-duanya sudah selesai dan dua-duanya saya ajukan hak ciptanya. Ternyata ya syaratnya macam-macam, nah prosesnya juga agak lama, memang butuh kesabaran gitu. Nah itu sekitar hampir 2 bulan itu, yang mulai dari saya daftar sampai keluar sertifikat hak ciptanya. Nah nanti kalian bisa milih dosen-dosen yang kalau saya ikut penelitian payungnya Bu ini, saya cuma dapat apa namanya jurnal atau saya dapat laporan aja. Kalau dengan dosen ini saya dapat laporan, plus skripsi saya selesai, plus saya dapat hak cipta. Nah, ya tentu kalian saya sarankan ikutin yang dapat 3 kan. Jadi ada yang dapat 1, misalnya dapat laporan penelitian aja, dapat 2 laporan penelitian dan jurnal, 3 laporan penelitian, jurnal dan hak cipta. Nah, kalian harus milih yang 3 dong, dan yang cuma dapat 1. Itu satu cara supaya skripsinya cepat selesai. Dan kalian bisa tepat 8 tahun selesai gitu ya. Dan saya kemarin misalnya tahun-tahun sebelumnya juga ada mahasiswa yang bergabung dengan saya itu ada beberapa gitu. Dan itu juga skripsinya masih apa setema dengan penelitian saya sehingga nanti bisa gitu, saya bantu dia. Tahun ini ada yang sedang berproses satu mahasiswa, dia meneliti tentang apa pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan materi sastra. Itu dia kebetulan saya juga meneliti tema yang sama. Ya, saya bantu dia, saya bantu dengan apa instrumen, saya juga mengumpulkan data lalu dia ikut share hasil penelitian saya. So, saya begini hasilnya di kamu bagaimana hasilnya Pak? So, ini masukan bisa. Jadi ada proses give and take gitu ya, ada saling berbaginya ada antara dosen dan mahasiswa selama proses apa penelitian payung itu berlangsung. Oke, jadi judul kalau bisa segera ditetapkan dan usahakan jangan berganti-ganti ya. Sudah mantap ya udah, ya sudah mantap. Tinggal nanti dimatangkan dengan konsultasi dengan apa namanya, dengan membaca apa literatur yang lain-lain mendukung begitu. Semakin banyak yang dibaca nanti akan semakin mantap. Tapi kalau dari awal sudah ragu-ragu ya jangan diteruskan. Ya, itu caranya begitu. Kalau saya mau meneliti itu saya harus dari awal udah yakin judulnya ini. Udah. Kalau ragu-ragu, aduh ini kayaknya susah nih cari caranya. Kalau susah ya udah tinggalkan aja. Jangan dilanjutin. Gitu ya. Jadi judul usahakan nanti segera ditetapkan. Mungkin minggu ketiga ya. Minggu ketiga nanti kalian saya minta mengumpulkan judul masing-masing. Minggu ketiga. Jadi sekarang minggu pertama, minggu depan kedua, minggu depannya lagi. Itu semuanya sudah mengumpulkan ya sebelum pertemuan ya. Kalau pertemuan kita hari Kamis, berarti hari Rabu udah ngumpul supaya nanti di pertemuan hari Kamisnya saya sudah bisa mereview judul-judul kalian. Itu ya. Jadi saya ulang lagi judul proposal penelitian kalian dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya. Rabu 2 minggu lagi. Oke. Lambat Rabu bisa dikirim lewat WA, ya bukan WA grup ya, WA pribadi aja, atau lewat email. Karena sebenarnya belum update. Boleh dikirim lewat email atau lewat WA ya, pribadi, jangan di grup. Oke, begitu. Ada yang lain? Silakan.